Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia strategis. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang baik. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baik, terima kasih. Sebelum kita membahas strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana proses manajemen strategis dilakukan. Nah, proses perencanaan strategis melibatkan penetapan tujuan, membuat ramalan perencanaan dasar, meninjau rangkaian tindakan alternatif, mengevaluasi opsi mana yang terbaik, dan kemudian kita pilih dan melaksanakan rencana tersebut. Nah, kita membahas tentang langkah-langkah dalam proses manajemen SDM strategis. Maka kita harus mengetahui apa itu perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan rencana keseluruhan perusahaan berdasarkan analisis SWOT, atau kita melaksanakan atau menetapkan rencana strategis itu berdasarkan kekuatan dan kelemahan internal serta kesempatan dan ancaman eksternal. Tujuannya apa? Untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Wah, ini kita ngejelasinnya sambil dengerin rintik hujan ya. Nggak apa-apa, mudah-mudahan tidak mengganggu. Nah, terdapat 8 langkah dalam proses manajemen strategis. Yang pertama, itu dimulai dengan kalimat tanya tentang di mana perusahaan berada. Nah, untuk mengetahui keberadaan perusahaan pada saat ini, kita melihat misi dari perusahaan tersebut. Karena dengan melihat kita akan dibantu untuk memutuskan di mana perusahaan kita berada. Misalnya kita dengan melihat contoh perusahaan Pepsi Cola misalkan ya. Misinya adalah menjadi perusahaan konsumen utama dunia yang berfokus pada makanan dan minuman praktis. Maka manajer perusahaan memutuskan pilihan produk, ekspansi, dan keputusan strategis lainnya itu harus sesuai dengan misinya. Nah, langkah kedua yaitu mengukur situasi dengan cara melakukan audit baik eksternal maupun internal. Dengan apa caranya? Yaitu analisis SWOT. Langkah berikutnya adalah menciptakan opsi strategis. Jadi strategis itu harus memiliki beberapa alternatif sehingga nanti kita bisa memilih mana yang terbaik. Ya. Yang keempat langkahnya adalah meninjau opsi strategis. Jadi kita bandingkan opsi strategis mana yang paling konsisten dengan kesempatan dan ancaman perusahaan. Contohnya ya, apakah Microsoft menciptakan komputer tablet merupakan opsi yang baik bila dibandingkan dengan komputer tablet iPad dengan harga yang jauh lebih mahal. Ya. Karena kita ketahui bersama Microsoft itu perusahaan yang bergerak di bidang peranti lunak untuk mikrokomputer gitu ya. Langkah berikutnya adalah membuat pilihan strategis. Nah, masih kaitannya dengan contoh opsi strategis. Nah, apakah Microsoft dengan tabletnya itu mampu bersaing dengan produk iPad dengan mengikuti kelas iPad atau menciptakan komputer tablet dengan kelas yang lebih rendah dari pesaingnya? Yang keenam, langkah berikutnya adalah menerjemahkan menjadi sasaran. Manajemen perusahaan menerjemahkan arah baru yang diinginkan tersebut menjadi sasaran strategis yang dapat dilaksanakan. Contoh, Microsoft sasaran strategisnya mungkin meliputi menghasilkan 20% pendapatan perusahaan dalam jangka waktu 3-5 tahun. Ya. Langkah berikutnya adalah menerapkan strategi. Jadi mengeksekusi strategi
Manajemen perusahaan menggunakan sasaran strategis tingkat atas, kemudian perusahaan membuat hierarki sasaran serta kebijakan dan prosedur. Hierarki sasaran itu jadi dimulai dari sasaran strategis perusahaan di level corporate sampai dengan sasaran fungsional, ya, setiap departemen yang ada di perusahaan. Nah, langkah yang terakhir adalah mengevaluasi kinerja. Karena tidak semua apa yang kita rencanakan berjalan dengan sempurna, maka perlu adanya evaluasi. Nah, di sini ada beberapa jenis strategi dalam organisasi. Di sini ada strategi corporate atau memang ini strategi level perusahaan. Contohnya adalah strategi pengembangan produk. Nah, strategi corporate ini merupakan strategi tingkat perusahaan yang mengidentifikasi portofolio bisnis secara menyeluruh yang membentuk perusahaan. Contohnya tadi strategi pengembangan produk, ya. Strategi berikutnya adalah strategi kompetitif. Nah, strategi kompetitif ini adalah strategi yang mengidentifikasi cara membangun dan memperkuat posisi kompetitif jangka panjang bisnis dalam pasar, yaitu contohnya strategi diversifikasi itu ya strategi bagaimana produk kita dapat dibedakan antara produk kita dengan produk yang lainnya. Strategi berikutnya adalah strategi fungsional. Nah, strategi ini mengidentifikasi aktivitas yang akan dikerjakan oleh departemen untuk membantu bisnis mencapai sasaran kompetitifnya. Artinya strategi ini mendukung strategi kompetitif. Lalu bagaimana tentang peran manajer dalam perencanaan strategis? Nah, memikirkan rencana strategis perusahaan merupakan tanggung jawab manajemen puncak. Akan tetapi beberapa manajer puncak merumuskan strategi perusahaan melibatkan manajer tingkat bawah. Kenapa? Karena pertimbangannya bahwa informasi dari manajer tingkat bawah ini bermanfaat dalam memutuskan rencana strategis, karena manajer tingkat bawah lebih memahami kondisi departemennya masing-masing. Nah, manajer puncak merumuskan strategi korporat dan kemudian merancang strategi kompetitif untuk tiap bisnis perusahaan. Kemudian manajer tiap departemen menyusun strategi fungsionalnya yang mendukung sasaran strategis perusahaan dan unit bisnisnya. Jadi saling mendukung antara strategi fungsional dengan strategi bisnis dengan strategi korporatnya. Nah, jadi di dalam strategis fungsional ini contohnya manajer SDM memiliki rencana strategis, manajer pemasaran memiliki rencana strategis, dan manajer-manajer yang lainnya juga memiliki rencana strategis yang mendukung rencana unit bisnis. Lalu apa yang dimaksud dengan manajemen SDM strategis? Nah, kita masuk ke manajemen SDM strategis. Nah, manajemen SDM strategis itu adalah proses merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan praktek sumber daya manusia yang menghasilkan kompetensi dan perilaku karyawan yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai sasaran strategisnya. Artinya bahwa tiap tindakan atau program pada departemen SDM itu harus bisa meningkatkan kompetensi, ya, keterampilan dan perilaku SDM agar sasaran perusahaan dapat terwujud. Nah, ini ada piramida strategi perilaku dan praktik. Nah, misalkan kita di level yang paling atas di situ apa sajakah sasaran atau tujuan strategis kita. Jadi perusahaan atau manajer menetapkan apa sih sebenarnya strategis perusahaan. Lalu kira-kira perilaku dan keterampilan apa yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis tersebut. Nah, sehingga kita bisa menetapkan kebijakan dan program-program SDM yang seperti apa yang membuat perilaku dan keterampilan karyawan itu dapat meningkat. Ya.
Nah, ini ada beberapa alat manajemen sumber daya manusia strategis. Para manajer menggunakan beberapa alat untuk menerjemahkan sasaran strategis perusahaan ke dalam kebijakan dan praktek manajemen SDM. Ini yang paling umum ini ya, yaitu adalah peta strategi, HR scorecard, dan papan instrumen digital. Nah, peta strategi ini adalah sebuah alat perencanaan strategis yang memperlihatkan gambaran besar mengenai bagaimana kinerja tiap departemen berkontribusi untuk mencapai sasaran strategis perusahaan. Peta strategi membantu para manajer dan karyawan memahami peran yang dimainkan departemennya dalam mencapai rencana strategis perusahaan. Nah, ini ada contohnya. Nah, ini adalah contoh peta strategis dan balance scorecard. Nah, jadi di sini terlihat bahwa setiap departemen memiliki perannya masing-masing yang memiliki kontribusi terhadap pencapaian strategi perusahaan. Ya, ini contohnya ada strategi perusahaan yaitu fokus produk, ada yang diferensiasi dan market development, ya. Dari sisi learning and grow atau pertumbuhan dan pembelajaran, maka apa yang dilakukan oleh Departemen SDM? Contohnya di sini peningkatan kualitas SDM, gitu ya. Lalu ada penyediaan latihan dan layanan sesuai dengan target. Nah, ini kita mengetahui setiap departemen itu melakukan apa strategisnya dan mendukung departemen yang lainnya, gitu. Terus kita juga bisa membuat matrik SDM dan benchmarking dalam meningkatkan kinerja karyawan, ya. Para manajer SDM membuat daftar aktivitas SDM seperti jumlah jam pelatihan, ya, produktivitas per karyawan, kepuasan pelanggan. Nah, jadi kita buat matrik seperti itu, misalkan ya tadi jumlah jam pelatihan per karyawannya berapa, produktivitas per karyawannya seperti apa, lalu kepuasan pelanggannya seperti apa. Setelah kita buat matrik, kita memilih benchmarking. Jadi membandingkan perusahaan yang memiliki kinerja tinggi dengan perusahaan kita sendiri, tujuannya adalah memahami apa yang membuat mereka lebih baik, ya. Kenapa sih perusahaan yang kita jadikan benchmark itu memiliki kinerja yang baik dibandingkan dengan perusahaan yang kita jalani sekarang? Nah, kalau kita lihat di sini di slide bahwa benchmarking dan analisis kebutuhan itu adalah membandingkan dan perusahaan yang berkinerja tinggi dengan perusahaan yang kita yang ada, gitu ya. Ini selanjutnya adalah contoh dari apa yang kita dapat lakukan. Ya, ini adalah beberapa matrik MSDM. Contohnya jumlah pelamar yang memenuhi syarat per posisi. Rata-rata SDM perusahaan berkinerja rendah nih contohnya itu 8,24, artinya pelamar yang sesuai dengan posisi itu cuma 8,24%. Tapi kalau misalkan rata-rata dari perusahaan yang berkinerja tinggi itu, ya pelamar yang memenuhi syarat per posisi itu lebih besar, yaitu 36,55. Nah, artinya kita bisa mengetahui kalau misalkan perusahaan itu mau berkinerja tinggi, maka pelamar yang memenuhi syarat itu ya harus lebih banyak posisinya, gitu ya. Lalu kita bandingkan lagi persentase yang dipekerjakan berdasarkan pada tes tervalidasi. Kalau yang berkinerja rendah itu cuma 4,26%, ya, karyawan yang dipekerjakan sesuai dengan tes, gitu ya. Kalau lihat dari perusahaan yang berkinerja tinggi, dia lebih besar porsinya, 29,67%. Terus jumlah jam pelatihan untuk karyawan baru. Kalau yang berkinerja rendah itu cuma 35%, tapi kalau mau berkinerja tinggi harus lebih
banyak, yaitu 61,46%. Nah, inilah contoh-contoh matrik dengan menggunakan membandingkan antara perusahaan yang berkinerja rendah dan perusahaan yang memiliki kinerja tinggi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan sedikit ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan di dalam kegiatan-kegiatan kita untuk bekerja. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.